Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih atas perhatiannya Ibu, Bapak Direktur, juga pas ini ada Ibu Komisaris TM Group dan Nonatan menyampaikan ucapan selamat atas Bapak mengemban amanah baru menjadi Kepala Balai Besar Pengkajian di Cianjur. Tapi nanti anak didik SMK harus jadi kopra. Bapak Kepala BBPP FPP Kemdikbudristek Pertanian, Bapak Yusuf, juga Bapak Mulyono selaku Koordinator Magang Industri, Upskilling dan Reskilling. Dengan kualitas sumber daya manusia, pertanian ke depan akan makin kompetitif dan tidak dibatasi oleh investasi dimanapun asalnya. Dan nanti selama magang kami persilahkan Bapak dan Ibu mengkaji kondisi existing lapangan yang akan dibimbing para teknisi dan operator kami nanti di kandang masing-masing. Ikut hadir di sini di Ciamis, dan saya sangat senang dan bangga sekali karena kalau nggak ada acara ini saya belum tentu juga menginjak Ciamis, Pak. Data dan fakta menunjukkan bahwa yang menjadi masalah khusus untuk pendidikan vokasi saat ini adalah tingkat pengangguran dari SMK luar biasa tinggi. Di tahun 70 tuh 69 tahun 70 tuh lihat sarjana susah. Ini para peserta magang dari seluruh nasional ya. Kami sini memang ada perbatasan antara Jawa Tengah, Jawa Barat dan ujung Jawa Timur. Sekarang itu hampir 330 butir per tahun per 365 hari. Ini sudah besar. Saya kira Pak Ajat sudah lengkap menceritakan tentang perugasan di Ciamis, dan kalau toh saya merupakan juga pelaku dari sejak peternak sampai saya dibesarkan bersama Pak Ajat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mujid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi kandang Pak, buat kandang berapa, nanti peralatan berapa, ini supaya dia paham Pak, harus jadi supervisor. Karena target saya oleh Pak Mul itu harus jadi supervisor, murid harus jadi operator. Tapi berat Pak, ini harus galak seperti saya. Agak berat. Saya ngebimbing Pak Ade aja, aduh capek. Oke. Tadi saya megang teknis perusahaan aja, saya megang SMA. Nanti kalau lihat SMK saya bagaimana anak-anak yang sudah dikerahkan dan kerja yang model tadi itu SMK. Tapi di sini Pak Ajat lebih banyak namanya.
sebenarnya mengajak, tapi lebih menjadi coaching. Iya. Misalnya kalau belajar nggak usah kita stimulus saja, udah cari berbagai sumber. Wah, mereka lebih. Kalau saya juga Pak Dokter, saya sebagai instruktur di sini ya, udah di sini, kami ada SOP, jadi udah dikasihkan ke HP-nya, tapi nggak dibuka, harusnya guru yang. Kalau enak sama IPP udah dulu. Tadi kemudian karena pakai single stand berarti udah nyampe. Nah, ini kenapa nyala? Liter kode liter. Berarti checkpointnya kan kita 99,5 ya. Soalnya baru 99,2. Berarti kita masih nyala. Untuk mengejar checkpoint. ya seluruh dapat dari ya. Kendaraan roda 4 atau roda 2. Nah, yang untuk orang itu sebenarnya kan ada itu jalurnya. Lewatnya langsung pakai kendaraannya, jadi langsung udah kena dari main shower yang khusus jalur kendaraan. Paling seperti ini. Terus kalau misalkan sendal dari luar juga sama mesti cuma ada aturan yang nggak tertulis sih. Sendal dari luar nggak boleh masuk ke dalam. Jadi fungsi koran atau kertas itu sebagai pengenalan ayam ke pakan biar lebih efisien. Nah ini posisi blocking seperti ini fungsinya untuk menahan angin.
Ini yang kedua langsung posisi untuk nahan agar anginnya di atas. Jadi seperti itu untuk mengatasi posisi ayam biar gak terlalu menjorong ke satu tempat. Tujuannya untuk keseragaman biar lebih efisien di tempat pakan. Tirai sistem amplop ini namanya. Tahu amplop? Ada tutupnya begitu kan? Nah, biar duitnya tidak kelihatan. Nah, ini setelah nanti ditarik, ini pasti masuk ke dalam ini. Memastikan udara yang ditarik sama blower hanya dari inlet, tidak ada bocoran dari luar. Ini katanya sudah pakai deterjen Pak, itu ada busa-busa putihnya. Deterjen itu efektif, murah Bu, jangan ditinggal ya. Pak, pertanyaannya menarik. Kenapa ada yang pakai corong, kenapa ada yang itu istilahnya Pak sistem nako. Ya, jadi buka tutup ya. Kalau ini nakonya di depan. Kalau di sana itu belakang. Nah, bagus mana keuntungannya secara kekuatan daya tarik baik yang menggunakan corong. Biasanya ada korelasinya dengan harga. Kalau fungsinya blower itu yang paling dominan kekuatan angin sedotnya aja. Otomatis atau menggunakan regulator yang di ujung itu Bu, yang bulat itu ada end kitnya, ada pengaturannya. Nanti kalau ke depan insya Allah kita tunjukin. Kedua, sudah pakai tekanan tapi airnya tetap bocor. Nah, itu gimana solusinya? Untuk membersihkan lumpur yang menempel pada ventil ini, kita tekan-tekan aja dengan tangan atau kita kasih tekanan seperti ini di ventil ya. Nah gitu. Kenapa ini di setiap di setiap sistem pakan dan air dibentang kawat? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ini adalah untuk bukan Pak. Ini untuk menghindari ayam bertengger. Ya, jadi nanti dia tidak berak di sini, tidak tidur di sini, gitu. Secara penelitian memang ayam nggak mau bertengger, dia ada yang ini seni gitu gitu. Nah, kalau yang ini ngambil dari sumur bor. Kalau ini ditariknya dengan sanjo yang itu Pak, yang kecil. Oh gitu. Ya. Kalau di Pak siapa Farhan kemarin kan katanya di situ ada tampungan yang didapat dari sumur, terus masuk ke sini baru disedot dengan yang besar ini. Oke. Mungkin beda cara Pak. Cuma yang saya tahu ini adalah dari sumur bor ditampung baik yang ini ataupun yang di depan. Nanti untuk pengaturannya biasanya dibantu dengan pompa-pompa kecil. Ya. Karena kan mereka perhatikan sebenarnya bagian belakang bagian inlet itu kan awal masuk udara, jadi harus benar-benar
sama peserta. Malu kalau tidak ketemu peserta. Bagus. Kalau di bawah dia tidak bisa bangkit, nah untuk itu dilakukan dia masuk kosan. Kegiatan pagi ini tutorial pengapuran kandang dalam masa sanitasi kandang, di mana kegiatannya seperti ini. Kapur yang kita gunakan di daerah kami istilahnya kapur gamping atau kapur panas. Ini sangat efektif untuk membantu menekan jamur juga bakteri, menutup pori-pori lantai kandang dari hewan kecil yang mungkin hidup di bagian, dan juga untuk menekan pH kandang. Tong sampah biasanya ngebawa di situ. Terus ya kan kalau cuaca hujan dia pasti nyarinya yang teduh. Pertama kalau misalkan terlalu banyak itu kekhawatirannya jatuhnya ke gumboro. Kalau banyak lalat, harus benar-benar menggunakan alat yang di kandang. Terus SOP-nya itu ya harus menggunakan SOP betul-betul itu kalau iya. Berarti kan tahap biosecurity-nya harus kuat. Modernisasi peternakan unggas broiler modern. Tentunya ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kami selaku panitia Pak, bisa hadir di lingkungan Bapak kepada anak-anak didik di sekolahnya masing-masing. Saya di sini selaku kepala produksi buat Farm Naratas yang lokasi yang terpencil sama yang Jelat. Biasanya kita itu dikasih waktu 14 hari. Sekam buat liter itu total per kandang itu hampir 1.500. Udah nabur sekam baru semprot formalin dengan hari yang sama. Sesuai kode tanggal dan nomor mesin. Tanggal 6 bulan September hari ini ya, dengan single state ya. Mesinnya ini yang dari Belanda, sedangkan yang Cimaster mesin dari Amerika dengan kapasitas satu mesin 15.840 butir. Ini peserta ya, para ibu guru dan bapak guru, ini mesin setter. Ini setter dari 0 kita setting 0 sampai 18 hari. Menghidupkan embrio supaya jadi anak ayam begitu dengan suhu 99,5 derajat Fahrenheit, kelembaban 85%. Ntar kalau udah setting full dengan otomatis buka antara 80 sampai 100%. Ada kegiatan seleksi DOC untuk kemudian yang bagusnya kita kemas, kita budidaya begitu, yang akhirnya kita amankan. Sekarang mesin pasir pom yang produksi dari Belanda ini kita setting single state, jadi telur yang ada di sini. Mesin ini pakai CO2, sedangkan kalau mesin yang sana belum,
Masih ini Pak, belum ada CO2-nya. Nah, kalau yang hatcher sudah menjadi bentuk baki begitu, nampan, betul. Dipindahin aja sama kita dengan catatan saat pindah dari hatcher, dari transfer ke hatcher tidak lebih dari 20 menit. Ini buat turning Pak. Nah, turning. Jadi di roda tadi nempel ke sini, 1 jam sekali miring ke kiri, 1 jam sekali miring ke kanan. Ini Bapak ini yang mengatur dan menerima dan menyiapkan persiapan setting. Tempat penerimaan telur ini Bapak ini yang ini ngordinir apa itu abnormal, apa itu retak rambut, apa itu jumbo. Udah retak, udah tipis, otomatis grade out masuk. Nah, telur jumbo, retak rambut. Dalam perjalanan mungkin ada kontaminasi, kita fumigasi untuk menekan bakteri yang nempel di dinding telur. Bapak, ini adalah ruangan fumigasi bagian gedung 2, seperti halnya gedung tadi. Di sini biasanya kami menaruh tempat fumigasi yang terdiri dari formalin dan PK itu. Ini pendinginnya menggunakan AC sebanyak 2 unit dan disetting dengan suhu 18 derajat Celcius. Ibu Bapak, tujuan telur masuk cooling room adalah untuk menidurkan embrio. Nah, ini apa yang saya sebutkan tadi, ini pemilihan quality control terakhir. Ini berarti kategori 34, bahkan 35 ke bawah kita masuk kecil ya. Jadi pastikan dosis yang terjual dengan berat 36 ke atas. Penempatannya sampai jarumnya gitu. Langkah yang injeksi. Terus tahapan berikutnya Pak Sarul? Nah, yang penting kalau tahapan untuk berikutnya, kalau alat sudah jelas, sudah pasti. Suhu lebih dari 32 derajat, dia akan jauh. Kalau untuk tes yang di mamalia ya, itu kita campurkan. Iya, karena ini permintaan dari ownernya harus dipisahkan antara Ross sama yang Lohman. Dibikin gelap karena tujuannya biar ayam ini nggak terlalu agresif. Yang ini Lohman. Ya, Rossnya di atas. Pemeliharaan ayam parent stock yang penting adalah keseragaman. Bagaimana kita membuat ayam itu benar-benar hampir mirip, walaupun nggak mirip 100%, minimal 90% bobotnya tidak jauh berbeda. Tujuannya biar kita dapat peak produksi. Ini 5 minggu.
Jadi kalau di breeding itu sengaja dibikin slim. Dibikin slim karena nanti tujuannya biar dia itu nanti nggak terlalu over di produksinya. Nah, kalau di breeding itu adalah kita jaga jaga BW-nya. Prolap. Yang kedua bisa efisiensi pakannya nggak kena. Karena nanti yang makan yang ayam besar, tadi saya bilang di ayam itu ada hukum hierarki. Yang besar dia yang menang. Tapi kita pakai sistem nyos. Jadi kita sistem tempel. Iya. Iya. Tapi itu juga harus diperhatikan bahwa suhunya harus benar-benar panas di atas 500 derajat. Karena nanti di paruh itu kan ada dua saluran darah besar. Nanti kalau misalnya tidak panas, tidak matang, nanti dia terjadi pendarahan. Kemudian untuk yang rutinitas adalah pembalikan liternya. Liter itu harus dibalik. Biasanya kita 2 hari, minimal 2 hari sekali kita harus balik. Ya, minimal. Ketika pagi hari sebelum pemberian pakan biasanya kita nyalakan. Setelah pakan habis, selesai, baru kita matikan. Kayak misalnya di ayam pejantan, kenapa sering terjadi kasus numpuk, itu kan karena tidak dibiasakan. Kalau kita biasakan, misalnya kita kasih lampunya redup, setelah itu kecilin semakin kecil, saya pikir enggak. Pakai bola kan ini kan memperkuat. Ya, jadi menurunkan tirai. Sini begini, tapi ya nggak kuat akunya nggak. Jahit yang benar apalagi. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. SMK bisa. Ayam sudah nyaman di ruangan brooding, suhu tubuh ayam kisaran sekitar 41 derajat Celcius. Nanti setelah itu kita akan ada sesi diskusi, Bapak barangkali ada yang ingin ditanyakan dengan dokter hewan, misalkannya apa aja terkait kendala Ibu Bapak selama di sekolah atau mungkin yang tadi sudah dipraktikkan. Supaya ini jantan apa betina? Berapa? Nah, kelembabannya 85 misalnya. Kencang yang Alkeang. Saat ini kita sedang akan melaksanakan praktek. Ya, ini adalah guru-guru dari peserta upskilling dan reskilling mau melaksanakan praktek yaitu nekropsi atau bedah bangkai pada ayam broiler. Sehingga diharapkan nanti para peserta bisa mengetahui kondisi kesehatan dari DOC yang baru datang. Apakah itu DOC baik atau ada perlu treatment yang selanjutnya? Oke, ikuti dari kami selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat rekan kami Bapak Dr. Hewan Rendra dan yang saya hormati Ibu Adis, juga kawan-kawan magang, Bapak Ibu semuanya. Kemudian akan melakukan pembedahan ayam, nekropsi, dan juga melihat bagian organ-organ tubuh ayam. Tapi kalau di beberapa tempat biasanya kita
kan uji serologi itu dalam satu sampel itu bisa beberapa penyakit. Kalau misalnya kita mau ngujinya sekitar 4 jenis penyakit, itu dilebihkan. Disarankan kalau ada alkohol ini di alkohol, pakai alkohol atau mungkin air, Pak. Karena ini nanti disinfektan atau spray ya nggak apa-apa. Karena ini nanti mungkin takutnya kesulitan ya, karena kan ini ada bulu, jadi mungkin ada alat namanya itu uji depenter. Nah nanti itu dari depenter itu kita masukkan minimal 18 sampel. Ini agak sedikit menukik. Kalau belum kena, tarik lagi aja. Nah. Cuman kalau saya sih sangat jarang pakai jantung karena di DOC-nya nanti rata-rata mati. Rata-rata benar dan mungkin atau 1-2 hari kita mau kirim sampelnya itu masih memungkinkan. Dan jangan ditaruh di freezer kalau untuk ini. Megang, hanya saja ini kita injak betul seperti itu. Kalau di ayam layer karena dia tidak terlalu agresif, diposisikan seperti ini, tidur biasa seperti ini kita masih bisa, Pak. Sudah ada makan jadi kedesak ya, Pak ya. Makanya kita jarang lakukan di sini, lebih banyak di bagian pena. Kalau yang jantung ya kan, jadi sayang juga gitu kalau kita ngambil untuk keperluan itu tapi nanti mati gitu. Nah ini berarti tidak standar ya, karena memang posisinya kan ini ayam tadi jam berapa, Pak? Ya. Udah bisa, Bu. Nah ini pegang spade-nya gini, Bu ya. Jangan di bawah sini, tapi gini. Saya contohin lagi, Bu. Saya contohin lagi. Seperti ini. Ya. Supaya gampang. Kalau udah pecah ganti aja, Bu, karena nggak bakalan bisa di jantung aja. Cukup dengan memotong 2 saluran pernapasan dan juga saluran pencernaan. Kepalanya ditarik, kemudian bagian kulit ini ditarik dengan menggunakan 2 jari seperti ini. Nah, ini supaya mengencang, jadi si urat yang 2 tidak kemana-mana. Kalau tidak ini kemana-mana gitu. Nah kalau ditarik seperti ini kulitnya, ini jadi diam. Beberapa ayam itu kan ada kasus ngorok ya atau nyekrek. Nah, biasanya kan ada eksudat di sini. Jadi biasanya kita cek dulu apakah di sinusnya atau di bagian parunya ada pengeluaran eksudat atau tidak. Kemudian di bagian konjungtivitanya ini kita cek apakah ada kemerahan atau tidak untuk memotong bagian ya sini. Nah dari paruh lanjut esofagus. Saya buka dulu. Pada saat pembukaan seperti ini nanti jangan langsung dibuka karena emang kantong udara pada saat kita buka ini langsung ya. Nah, jadi di gizat itu kan pencernaan itu terjadi itu ada mekanik dan enzimatik.
kemudian dengan suhu atau cuaca. Jadi ketika ayam turun loading mau digantung, biasanya operator teriak dari luar, ayamnya banyak bulunya, otomatis bak scalder suhu akan kita tambah. Tapi standar MUI itu ada di angka 58 sampai 59 derajat. Jadi dari rentang 50 derajat sampai 59 derajat. Itu idealnya dari MUI. Tapi balik lagi, masuk ke mesin flaker. Ini mesin flaker untuk perontok bulu. Mesin flaker, bulu yang keluar akan semakin minim. Gitu. Khusus di sini kita produksi hanya sampai karkas, resting. Jadi dari sana kondisi posisi karkasnya panas, langsung diangkut, langsung di loading, dipindah ke area boneless. Ayam di loading, karkas di loading, dipindah ke area produksi bersih, area produksi boneless. Volume karkas pasti es ditambah. Salah satunya itu untuk menghambat perkembangan bakterial, Ibu. Karena di sini kita nggak cuma pakai air sama es aja. Kalau Ibu cium, ada kaporit. Bukan kaporit, Ibu. Chloride. Kita pakai chloride. Nanti kalau yang sudah besar nggak gini, jadi di situ ditarik pakai roh, pakai apa ya. Tapi nanti di sini mungkin pakai MDL. Membawa Bapak Ibu sekalian, ini dari seluruh Indonesia, Pak. Jadi saya inginnya tadi ada yang dari Mimika, kita Pak Erwin buka gudang di Mimika. Ada yang dari Kalimantan, bisa Kalimantan. Ada yang DMP, karena Pak kemarin ada beberapa 3 jenderal ke sini dari Satgas Pangan, masih ada spot-spot kosong untuk ayam. Kami mewakili manajemen, intinya seperti yang Pak sampaikan tadi, tentu harus ada nilai tambah. Bapak-bapak, ibu-ibu datang ke sini jauh-jauh, tentu harus ada nilai tambah di sini. Kami dari manajemen mengucapkan selamat datang bapak-bapak ibu di sini. Harapan kami mudah-mudahan sama dengan itu juga. Tentu kalau ada apa-apa yang perlu ditanyakan, tolong ditanyakan. Nah, mungkin bisa aja langsung case by case aja nanti. Kalau misalnya ada sesuatu yang kurang paham, kita nanti mungkin bisa diskusi langsung. Kalau masih ada kulitnya, misahin kulit sama tulang? Iya, bukan kulit sama daging. Baik, baik. Istilahnya menjaring data sejauh mana proses dari kegiatan ini berjalan lancar. Silahkan ditulis apa adanya, jangan diada-adakan gitu kan. Jadi apa adanya, baik dari segala kegiatan, fasilitas dan lain-lain sesuai dengan instruksi atau item-item yang ada di instrumen itu. Terselenggara dengan baik gitu. Barangkali nanti ada hal-hal yang perlu disampaikan, silakan diisi di saran-saran. Di sana ada petunjuk, dibaca dulu penunjuknya. Ada pengisian kalau tidak salah 1 sampai 4, ada checklist. Petunjuk dulu dibaca dulu, nanti diisi juga inisialnya. Jadi jangan merasa takut Bapak Ibu, silahkan diisi sesuai yang diterima, yang dilihat, yang dirasakan oleh Bapak Ibu semua. Jadi apa yang sudah dipraktekkan oleh Bapak-bapak sekalian, nanti kita laksanakan praktek. Tapi saya kira apakah perlu ke kandang lagi atau tidak, nanti prakteknya kita akan pikirkan setelah ada pengarahan dari balai. Kita punya konsep, nanti diajukan. Masalah didengar tidak, ya why not? Tapi saya kerja dari dulu gitu. Ya, ajukan. Kalau kepala seksi, ajukan kepala seksi. Kalau itu langsung karena dibawa kepala sekolah, ajukan Pak ini begini. Bisa nggak?
di skala kecil kan Pak, baru 2 box, paling banyak itu 5 box. Jalan kan kalau di kompetensi ya 1 ekor gitu. Jadi dipanen, nanti ada perbedaan. Awas, kalau Anda bikin setting bangunan, nah, ini besinya mau berapa? Jangan seperti salah saya. Itu kepala sekolah yang salah karena dia mereset itu 450 Hermesnya. Harusnya cukup 1 saja supaya bagus. Sini kan kita belajarnya tentang close house gitu. Ya. Ya masih bagus, cuman kan sulit juga menerapkan di sekolah gitu. Posting contoh aja ya, kasus di Lombok. Selama orang-orang itu yang 4 itu begitu ya, kemudian kemitraan itu tidak semulus apa yang dibayangkan oleh para birokrat. Kalau saya kan bukan birokrat, mantan. Jadi saya tahu persis karena saya mengalami. Di sini saya nanti lebih ke fokus ke manajemen pemeliharaannya. Memang sih kalau untuk kandang modern seperti ini, bongkar DOC, bongkar ayam 1 hari itu ada beberapa tahapan yang nantinya itu nggak asal gitu, jadi ada step by stepnya, ada prosedurnya gitu. Coba dihitung heat index-nya berapa? Tadi kan udah diukur Pak berapa? 34 sungguhnya. Buka HP-nya, boleh menghitung dengan HP masing-masing. Di pinggir, di tengah, di pinggir sebelah situ, di bagian misalkan 5 meter dari kipas. Nanti dijumlahkan, di titik ini berapa, di titik itu berapa, di titik berapa, dibagi 3. Plus 1% resiko transportasi, jadi 1-1 gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman upskilling. Nih, kali ini kita akan menggunakan dosatron. Bagaimana caranya penggunaan dosatron? Pertama-tama kita setting dulu kebutuhannya per liter itu berapa mil gitu ya. Jadi di sini ada settingannya, tinggal diatur aja. Ada 5 mil per liter. Tuas ini kita buka ya supaya air masuk ke dalam dosatron. Sementara tuas yang air langsung ke nipple kita tutup supaya airnya melalui dosatron dulu, lalu kemungkinan masuk ke nipple. Bagaimana cara men-setting yang namanya tap. Nah, ini tidak akan saya atur ulang karena ini udah disetting oleh operator, takut mengganggu settingan yang udah jadi. Nanti saya akan membuka datanya aja. Sementara yang tengah ini adalah merupakan isi dari menu ini. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. SMK bisa.
pulpennya habis, ini saya ada stok banyak. Sayangnya saya tidak bisa bebas seperti yang diharapkan karena kita kandangnya punya Ciomas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masalah sekolah secara akademik sudah disebutkan. Benih yang kami sebar adalah benih non-hibrid. Kenapa? Kalau hibrid nih jagung tumbuh, berbuah jagung bagus, tapi nggak bisa ditanam lagi. Kami menyebar benih jagung yang ketika ini berbuah, ini bisa ditanam lagi. Sehingga akan beri, dan yang 10 hektar itu sudah mulai digarap tanahnya, Pak. Ada penangkaran benihnya 2 hektar yang untuk nanti benih ini akan dibagikan gratis ke rakyat agar rakyat paling tidak di halaman rumah 10 tombak 20 tombak punya jagung. Harus ada kelompok yang punya hubungan kuat, jangan semua, ya udah terbukti sekarang kan, ketika petaninya terabaikan, jagung mahal, gandum mahal, akhirnya ayam juga mahal. Sementara daya penghasilan masyarakat rendah, daya beli masyarakat juga rendah. Enggak, saya yakin dengan BLT atau bantalan sosial yang di program pemerintah nggak tertolong. Terus bina anak bangsa untuk memahami itu. Jadi filosofi atau ruh ekonominya beda harusnya. Kalau kaum kapitalis untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, kita bangsa Indonesia adalah untuk penyebaran kemakmuran seluas-luasnya. Harus itu. Amanat undang-undang dasarnya begitu, sehingga ekonomi kita gotong royong. Nah, selama ini tidak ada gotong royong. Buktinya apa? Tukang ayam, yang nanam jagung. Ketika orang nanam jagung bengal, ayam bangkar. Belum lagi yang penjualnya. Walaupun sebenarnya posisi penjual akan senantiasa untung. Pedagang, apalagi punya cold storage. Ayam lagi murah dibeli, disembelih, dibersihkan, masuk cold storage bisa 8 bulan, bisa setahun. Sementara turun harga ayam paling lama juga turun harga ayam itu 3 minggu, 4 minggu. Bisa stabil, maka pedagang itu memang nggak bakalan rugi. Apalagi yang punya cold storage untuk ayam. Makanya si Erwin tepat sekali posisinya. Dia nyediakan. Ya. Ketika ayam rendah, dia beli, dia sembelih, simpan cold storage. Cukup mampu 8 bulan tetap segar. Itu saja pesan saya, bahwa cita-citakanlah bahwa kita mendidik anak bangsa untuk kemakmuran bersama, tidak mendidik anak bangsa untuk menjadi manusia serakah. Kita adalah satu bangsa, dimanapun kita berada, kita adalah Indonesia, dan murid kita, anak-anak yang kita didik harus tertanam di dalam jiwanya bahwa apapun yang kita perbuat untuk Indonesia dan untuk bersama.
belajar apa lagi? Jangan. Kakak yang kita ujikan ada 11 item ya. Ada 11 item praktek, kemudian ditambah juga dengan ujian tulis. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. SMA bisa. Di sini banyak hal, jadi perlu adanya penambahan waktu dalam kegiatan magang. Kami juga berterima kasih kepada CV Tanjung Mulia, baik dari pimpinan sampai kepada seluruh staf dan jajarannya. Harapan saya mudah-mudahan ini guru ini bisa lebih meningkat kemampuannya dalam segi praktek, karena kita di perunggasan ini akan menghadapi era globalisasi atau industrialisasi, menghadapi era 4, industri 4 ini.